Weekend. Lausu Meliana dalam ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Tunggu Lausu. Aku juga mau ikut worship dong. Look, I'm ready. Aku sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah berpakaian rapi. Tuh, Lausu Wen-Wen lihat adik-adik di rumah juga udah pada siap. Very nice. Adik-adik di rumah jangan lupa juga ya, ingatkan kakak, adik, atau mama papa kalian untuk beribadah juga. Sebelum kita mulai, let us pray first, oke? Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah secara online. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya kan, Wen? Mosok sih? Iya, Enggak. kemarin gitu. Enggak. Aduh. Loh, hati-hati. Hati-hati, enggak apa-apa kan? Halo Mel, Halo. kamu hari ini bawa bekal apa? Ini, aku tadi dibeliin mama kue. Wah. Banyak kan? Wah, yang ini kayaknya enak deh Mel. Yang ini juga? Gimana sih mama? Gak bawain aku makan. Ini Lid, aku punya kok, aku kasih ya. Biar kamu juga gak lapar. Thank you ya Mel. Mel, kamu ngapain kasih dia? Dia tuh nyebelin banget tau nggak? Ingat nggak? Kemarin kamu jatuh tuh diketawain tau. It's okay, Wan. God says kita harus belajar untuk mencintai dan mengasihi semua orang. Orang tua, teman, saudara, bahkan musuh kita. Betul juga ya. Yuk kita belajar untuk mencintai dan mengasihi orang dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aduh, beratnya. Aduh, Wan. Mau dipindah? Iya, ini tadi disuruh mama bawa. Sini Aduh, aku berat. bantu. Thank you. Aduh, berat. Ya, nggak masuk deh. Biarin lah. Wan, lain kali kalau buang sampah harus masuk loh ya. Kalau nggak masuk, kamu harus pungut. Ingat ya, buang sampah sembarangan itu penyebab banjir. Duh, kok lama banget sih? Kapan nih giliranku? Sabar Wan, sebentar lagi. Oh, Pak, silakan Pak. Duduk. Mel, kamu tuh kok baik banget ya? Semua orang, kamu tuh selalu bantu dan perhatikan. Kok bisa sih? Tentu bisa kalau kita mau, Wan. Ayo coba ingat, apa yang Tuhan berikan kepada kita terlebih dahulu? Kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H.
Selalu suruh beresin piring, beresin kamar, suruh bantu jaga Titi, suruh ini, suruh itu. Nggak ada habisnya, diulang terus. Wan, kamu ini ngomel apa toh? Mel, kamu tahu nggak? Masa kerjaanku tiap hari itu suruh bantu ini, bantu itu. Hal-hal kecil loh itu padahal. Padahal kan ada mama bisa sendiri. Ada mbak juga di rumah. Kenapa harus aku? Wan, kalau kamu bisa bantu, kenapa sih kamu nggak mau? Sekecil apapun hal itu, pasti tetap jadi berkat loh buat orang lain. Aku tahu Mel, Tuhan itu ingin kita mengasihi dan membantu sesama. Tapi kalau tiap hari harus berbuat baik ya berat, susah. Ada caranya loh Wan. Adik-adik di rumah dengar juga ya. Di saat kamu susah, sebel, marah, capek, ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Dan biar semangat lagi, aku biasanya menyanyikan lagu ini. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. Oke, halo adik-adik semuanya. Jadi tadi sudah lihat kan skitnya itu seperti apa? Gimana ada seorang anak kecil yang cuma melakukan hal-hal yang sepele dan tidak suka melakukan hal tersebut. Nah, kita sebagai manusia, kita ini tuh tidak suka kalau cuma melakukan hal-hal yang kecil, yang orang lain itu mungkin tidak terlalu peduli. Orang lain itu tidak wow dengan hal tersebut. Kita sukanya itu kalau misalnya kita melakukan suatu pekerjaan, suatu tindakan yang akhirnya bisa membuat orang lain, wih hebat, kamu bisa melakukan hal tersebut. Nah, tapi hari ini tuh kita itu akan belajar suatu hal yang sangat berbeda. Nah, di sini Ivan punya sebuah kotak di sini, lihat ya. Ini kosong, ada apa-apanya. Nah, terus itu yang di dalamnya ini juga kosong seperti itu ya. Jadi saya taruh sini. Nah, bawahnya juga kosong. Nah, biasanya kita sebagai manusia kalau misalnya kita melakukan suatu hal, kita mengerjakan suatu tanggung jawab, kemudian kita ini tuh cuma dihargai uang 2.000 begini aja. Mau? Kalau kita bakalan pikir-pikir, aduh, aku sudah kerja keras, susah-susah cuma dikasih 2.000. Ya udah, oke. Kalau misalnya dikasih bayarannya 5.000 sama 2.000 jadi 7.000, mau enggak? Mungkin kita masih pikir-pikir, bisa buat apa beli burger di McD aja sudah enggak bisa pakai uang seginian. Oke, dinaikin ya. Nah, lihat ya, kosong, enggak ada apa-apanya ya. Jadi tambah 10.000 gimana? Mungkin kita ya oke, boleh. Tapi gimana kalau misalnya kita sudah menerima tawaran tersebut, tapi orang yang berikutnya ternyata dapat tambahan lagi. Mereka menolak kalau cuma tambahan 10.000, kemudian ditambahin
20.000. Mungkin kita akan berpikir, aduh mestinya tadi aku enggak cepat-cepat terima tawaran tersebut. Karena apa? Karena kita mau bayaran yang lebih banyak lagi. Kita mau penghargaan yang lebih besar lagi. Kalau cuma kecil aja enggak mau. Apalagi kalau misalnya kita tahu ternyata tawarannya itu terus bertambah sampai akhirnya ada uang yang banyak nih, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kita pasti suka dengan kalau misalnya kita dihargai melakukan suatu tindakan yang kemudian mendapatkan penghargaan segini banyaknya. Kalau cuma 2.000 aja kita enggak suka. Nah, tapi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada seorang murid Tuhan Yesus yang cuma melakukan hal yang kecil aja. Melakukan hal yang kecil, hal yang mungkin enggak terlalu dipedulin sama banyak orang. Tapi ternyata hal tersebut menjadi berkat buat banyak orang. Apa yang dia lakukan? Nah, sebelum kita mengetahui hal tersebut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami yang ada di rumah, kami dapat duduk dengan tenang, kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan terlebih lagi kami tidak hanya mendengarkan saja, tapi kami mau menaatinya dalam hidup setiap hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, jadi firman Tuhan hari ini adik-adik semuanya terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai 43. Jadi pada waktu itu di satu kota namanya kota Yope ada seorang murid Kristus, itu namanya adalah Dorcas. Nah, Dorcas ini itu melakukan suatu tindakan yang sangat sederhana sekali. Dia membantu banyak sekali orang-orang, masyarakat yang ada di kota Yope itu. Kalau misalnya adik-adik lihat seperti yang ada di gambar berikut ini, dia itu membantu orang yang membutuhkan. Dia kasih makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada masyarakat yang sakit, dia datang, dia menjenguk, kemudian dia mendoakan orang yang sakit tersebut. Kemudian juga dia membuatkan pakaian. Dia membuatkan pakaian buat masyarakat yang membutuhkan yang berada di kota Yope tersebut. Jadi tindakan yang sederhana itu, buatin pakaian, kemudian kasih makanan, memperhatikan orang-orang yang sakit, itu ternyata menjadi berkat buat masyarakat, orang-orang yang ada di kota Yope tersebut. Nah, suatu ketika yang namanya Dorcas ini itu jatuh sakit. Jadi dia terbaring di ranjangnya, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau adik-adik lihat di gambarnya ini, adik-adik semua bisa lihat bagaimana banyak sekali orang-orang itu yang sedih, merasa kehilangan. Karena sakit, Dorcas itu bukan cuma sakit, tapi pada akhirnya meninggal juga. Jadi banyak sekali orang-orang yang sedih, banyak sekali orang-orang yang merasa kehilangan. Karena selama hidupnya Dorcas ini tuh melalui tindakan yang sederhana itu, dia itu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di Yope tersebut. Suatu ketika orang masyarakat di Yope itu mendengar, wah ternyata ada seorang muridnya Tuhan Yesus namanya adalah Petrus berada di kota Yope tersebut. Maka dari itu mereka mengirim beberapa orang untuk datang kepada Petrus, meminta supaya Petrus itu datang dan menyembuhkan, membangkitkan Dorcas yang sudah meninggal tersebut. Nah, akhirnya Petrus datang, kemudian datang ke rumah tersebut dan akhirnya naik ke sebuah ruangan di mana mayatnya Dorcas itu sudah dibaringkan di sana. Dan akhirnya kalau adik-adik semuanya lihat bagaimana Petrus itu pada akhirnya mendoakan. Bukan Petrusnya yang hebat loh, bukan. Tapi Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan setelah Petrus itu berdoa, suatu mujizat terjadi. Bagaimana Dorcas itu dibangkitkan kembali. Dan akhirnya Dorcas itu bisa hidup membantu orang-orang, masyarakat yang ada di Yope seperti dahulu kala. Banyak sekali orang-orang yang senang. Banyak sekali orang-orang yang terberkati. Dan adik-adik semuanya di sini kita bisa melihat bagaimana suatu tindakan yang kecil kalau kita setia melakukan hal tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, dari cerita ini apa sih yang bisa kita pelajari? Kita perlu mengingat bagaimana Tuhan itu tidak menuntut setiap hari kita melakukan suatu hal yang besar,
suatu hal yang heboh, suatu hal yang membuat orang lain itu memuji setiap dari kita, enggak. Tapi Tuhan itu menginginkan setiap dari kita melakukan suatu hal itu dengan setia, enggak harus besar. Suatu hal mungkin tindakan yang sederhana saja, membantu papa mama, membantu teman-teman, membereskan mainan. Tapi kita melakukan hal tersebut dengan setia karena Tuhan Yesus itu menginginkan setiap dari kita menjadi anak-anaknya yang setia. Gampang enggak? Mungkin seringkali kita merasa aduh susah loh, kita maunya melakukan yang enak-enak aja. Sulit kalau harus melakukan hal-hal yang seperti itu, suatu hal yang kecil, suatu hal yang sederhana gitu aja, apalagi harus dilakukan terus-menerus, kan bosen. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menghadapi hal tersebut? Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita ingat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh sudah setia sama setiap dari kita. Tuhan Yesus, ingat waktu Paskah sebelumnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menderita, tapi Tuhan Yesus bangkit juga. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kasihnya Tuhan Yesus buat setiap dari kita. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus mau setia menjalani jalan salib. Tuhan Yesus mau disalibkan karena Tuhan Yesus mengasihi setiap dari kita. Ketika kita bergumul, ketika kita bingung, aku harus melakukan hal ini terus atau enggak, ya ingat Tuhan Yesus sudah setia. Maka dari itu sebagai anak Tuhan kita pun perlu belajar setia melakukan hal-hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup setiap dari kita. Dari masa-masa kecil seperti adik-adik semuanya, tidak perlu nunggu besar seperti Ivan sekarang ini. Tapi dari kecil kita perlu melakukan suatu hal yang sederhana. Mungkin adik-adik semua cuma bisa bantu papa mama, mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh, tidak mencontek waktu ulangan. Ya, lakukan hal tersebut dengan setia. Ketika sulit, ingat sama kasihnya Tuhan Yesus. Ya, Ivan berharap setiap dari kita setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan yang tolong setiap dari kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bukan karena kami bisa, tetapi ketika kami melihat kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar dalam hidup setiap dari kami. Ajarlah setiap dari kami untuk meneladani kesetiaan-Mu dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan kita juga ada ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan Ivan berharap setiap hari kita ketika kita menghafalkan ayat ini di rumah kalian masing-masing, kita bisa diingatkan bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kita perlu melakukan hal-hal yang sederhana demi kepentingan orang lain, membantu orang-orang yang ada di sekitar setiap dari kita. Nah, sekarang setelah kita menghafalkan ayat hafalan, jangan lupa kita juga kasih persembahan. Celengan yang ada di rumah, yang lesu-lesu sudah kasih. Nah, kalian boleh masukkan persembahan kalian ke celengan tersebut. Atau kalian bisa minta tolong papa mama juga untuk mentransferkan ke rekening ke gereja. Ingat, ketika kita kasih persembahan itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah.
Oke, jadi adik-adik semuanya, untuk aktivitas ini ingat, kalian butuh gunting, butuh bolpen, kemudian pensil warna. Itu kalau kalian pakai kertas putih kayak lose, tapi kalau kalian sudah pakai kertas origami berbentuk kotak, kalian tidak perlu yang namanya pensil warna. Jadi langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu lipat kertas ini menjadi 2 bagian. Setelah itu kalian buka. Setelah dibuka, kalian lipat ke garis tengah yang terbentuk yang sisi kanan, sisi satunya juga ya. Harusnya nanti jadi seperti ini. Kalau sudah, yang bawah ini dilipat ke atas, kecil aja kayak gini aja. Sudah, yang di atas dilipat seperti ini, jadi berbentuk segitiga. Kalau sudah, ini dibuka, kemudian dibuat ini ya. Sisi satunya juga seperti itu ya, dibuka. Nanti kelihatannya berbentuk seperti rumah. Nah, kalau sudah, yang sisi sini dilipat ke atas, yang sisi satunya juga dilipat ke atas ya. Sudah. Kalau sudah, ini kalian bagi menjadi 2, dilipat jadi 2 gini. Dan kalian boleh gambar buat lubang lehernya. Kayak setelah kalian gambar, kalian boleh gunting. Sudah dibuka dan dari sini. Nah, jadi bajunya kalian jadi. Nah, kalau sudah, kalian boleh color. Kalau pakai kertas biasa kayak lose gini, kalian boleh color. Mau warna biru, warna merah, warna kuning, boleh, terserah, bebas. Tapi paling enggak, aktivitas hari ini mengingatkan setiap hari kita untuk tetap melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan dengan setia. Bukan besarnya, tetapi yang setia. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama belajar seperti Dorcas yang setia dalam melayani Tuhan Yesus. Dia melayani Yesus dengan cara melayani orang-orang di sekitarnya. Betul, betul, betul. Ibadah hari ini sampai di sini dulu ya. Mari kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu Elion. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Alive. Bye!